Good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 3, how are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. So it's English time. Are you ready to learn English today with me? Oke, semoga semuanya sudah ready dan sudah semangat. Oke. Nah, today we are going to learn about food. Minggu lalu kita juga belajar tentang food ya, tentang some and any. Sekarang juga sama, still some and any, tapi kita pakai some and any-nya untuk ordering foods or offering foods. Apa itu ordering foods and apa itu offering foods? Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini ya. But before we start our today's lesson, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Okay, so are you ready to learn today? Kalau sudah ready, kita mulai ya. Oke, sebelum masuk ke offering foods dan ordering foods, Bu Guru ingin mereview dulu nih pelajaran minggu lalu. Oh ya, Bu Guru minta maaf ya karena minggu lalu bahasa Inggrisnya tidak bisa disampaikan langsung oleh Bu Guru karena Bu Guru ada kegiatan lain di sekolah. Jadi bahasa Inggrisnya disampaikan oleh Bu Mai dan Bu Dian. But thank you ya untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya. Bu Guru sudah periksa tugasnya. Hebat-hebat semuanya. Oke, sekarang tentang some and any yang minggu lalu kita sudah pelajari. Bu Guru mau bertanya lagi ya. Some itu dipakai untuk apa sih? Good. Some dipakai untuk kalimat positif. Kalimat positif itu apa? Kalimat positif itu berarti isinya kalau di dalam foods, di dalam tema yang sedang kita pelajari ini artinya iya atau mau. Jadi ketika kita ditawari, misalnya ditawari makanan nih, terus kita mau, berarti kita pakainya some. Misalnya Bu Guru bertanya sama anak-anak, do you want any candies? Terus anak-anak mau candy itu. Berarti jawabannya adalah I want some candies. I want some candies. Berarti aku mau beberapa candies. Aku mau candies. Dan some ini juga dipakai apabila jumlah bendanya lebih dari satu atau beberapa. Jumlahnya ada beberapa, berarti harus pakai some. Masih ingat ya? Bu Guru yakin pasti masih ingat, anak-anak hebat semuanya. So, I want some candies. Aku mau candies. Kalau misalnya aku mau strawberry, berarti gimana? I want some strawberries. I want some strawberries. Aku mau chocolate, berarti I want some chocolate. I want some chocolate. Ya, aku mau susu. I want some milk. I want some milk. Aku mau teh. I want some tea. Good. Sekarang kita move ya. Let's jump to any. Any dipakai untuk apa? Masih ingat? Any dipakai untuk questions. Good. Questions. Nah, do you want any candies? Jadi kalau kita mau menawarkan atau bertanya, kita harus pakai any. Tidak boleh pakai some. Kalau some itu untuk jawaban yang positif. Jadi kalau kita mau bertanya, pakainya any. Do you want any candies? Apakah kamu mau candies? Do you want any strawberries? Kamu mau strawberry? Do you want any cake? Misalnya, kamu mau cake? Do you want any pie? Kamu mau pie? Misalnya. Seperti itu ya, dipakai untuk questions. Selain untuk questions, some juga, any juga dipakai untuk apa lagi?
Kalimat negatif. Good. Kebalikan dari some. Kalau some kalimat positif, dalam hal ini adalah ketika kita mau sesuatu itu berarti kita pakai some. Ketika kita tidak mau berarti kita pakai any. I don't want any candies. I don't want any candies. Seperti itu ya, masih ingat pasti. Coba sekarang kita latihan lagi. Nah, kita review lagi. Lihat gambarnya. Take a look at the picture. Ada breads. Kalau some melihat gambar itu berarti gimana bicaranya? I want some breads. Good. Sekarang any as a questions. Untuk bertanya, any seperti apa dipakainya? Do you want any breads? Good. Sekarang aku tidak mau roti. Berarti I don't want any breads. Masih ingat ya tentang ini. Some and any. Nah, sekarang let's move to our today's lesson. Kita belajar tentang materi baru kita hari ini. It's about offering foods atau menawarkan makanan. Minggu lalu ini sudah dibahas sedikit ya, bagaimana kita menawarkan makanan. Caranya ada dua. Yang pertama, nah, kalau kita mau bertanya, apakah kamu mau sesuatu, misalnya untuk dimakan, kamu mau apa? Atau kita bertanyanya, biasanya kita bertanya, kamu mau apa? Nah, kita boleh bertanyanya, do you want anything to eat? Do you want anything to eat? Kamu mau apa? Atau kamu mau sesuatu gitu kan? Do you want anything to eat? Do you want anything to eat? Do you want anything to eat? Begitu ya cara bertanyanya. Kalau kita mau sesuatu berarti jawabannya kita tinggal sebutkan kita mau apa. Yes, I want some noodles, please. Yes, I want some noodles, please. Ya, aku mau mie, katanya gitu ya. Kenapa harus pakai please? Karena ini untuk menjaga kesopanan kita ya, seperti tolong gitu. Tolong aku mau mie gitu, tolong ambilkan. Biasanya kita pakai please itu adalah ciri-ciri kalau kita menghormati ya, meminta secara sopan. Makanya harus pakai please. Do you want anything to eat? Yes, I want some noodle, please. Katanya gitu ya. Ya, aku mau mie. Gitu. Tapi kalau ditawari terus kita nggak mau, berarti jawabannya ini yang di bawahnya. Do you want anything to eat? No, thank you. Seperti itu saja sudah cukup. Kita bilang no, thank you misalnya. Itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong lebih lengkap lagi boleh. No, I don't want any noodle. Yang tadi ya. No, I don't want any noodle. Jadi kalau yes berarti pasangannya some, kalau don't pasangannya any. Seperti itu. Sekarang yang kedua. Nah, kalau ini menawarkan bendanya langsung, menawarkan makanannya langsung. Misalnya, do you want any cake? Yang tadi ya. Do you want any cake? Apakah kamu mau cake? Kalau mau berarti jawabannya yes, I want some cake. Kalau tidak mau berarti no, I don't want any cake. Cukup sampai di situ. Do you want any cake? Yes, I want some cake. Do you want any cake? No, I don't want any cake. Mudah ya. Sederhana kalimatnya. Boleh pemakai pola yang pertama, yang di atas, boleh memakai pola yang kedua. Bebas. Ketika kita mau menawarkan seseorang suatu makanan, itu boleh bicaranya seperti ini. Nah, tadi kan menawarkan, ini tentang menawarkan. Sekarang bagaimana tentang meminta makanan? Oke, asking for foods or ordering foods. Kalau ordering foods itu biasanya di restoran, di cafe, seperti itu ya.
Tapi kita sekarang konteksnya general saja. Kita umum saja, bisa di rumah sama bunda, bisa sama teman, di mana aja. Sederhananya seperti ini. Misalnya ada John dan Susan. John itu meminta makanan ke Susan. Can I have any noodle? Kata John. Bolehkah aku meminta mie gitu ya, kalau kata bahasa Indonesianya mah. Can I have any noodle? Kata John. Susan menjawabnya bisa dua pilihan. Kalau misalnya iya, kebetulan Susan punya mie nih, berarti Susan jawabnya yes you can. Here is your noodle, katanya. Ya tentu saja kamu boleh minta mie, katanya. Ini mie-nya gitu kan, ini untuk kamu gitu. Yes you can. Here is your noodle. Can I have any noodle? Yes, you can. Here is your noodle. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta mie atau minta makanan apapun, terus kitanya nggak punya makanannya, kita boleh jawab seperti yang di bawah ini. I'm sorry, I don't have any noodle. Do you want anything else to eat? I'm sorry, maaf ya, I don't have any noodle. Aku tidak punya mie, katanya gitu ya. Do you want anything else to eat? Kamu mau yang lain nggak untuk dimakan selain mie? Soalnya aku nggak punya mie nih, kamu mau apa? Gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya option lain, punya pilihan lain, kita boleh mengajukan lagi. Yes, I want some rice and chicken, misalnya. Ya, aku mau nasi dan ayam. Seperti itu, mudah ya. Can I have any bla bla bla? Nah, itu boleh dipakai ketika kita mau meminta atau memesan makanan. Can I have any? Nah, yo, boleh diikuti. Can I have any noodle? Can I have any noodle? Bolehkah aku atau bisakah aku memesan mie? Bolehkah aku meminta mie? Seperti itu ya. Can I have any? Rumusnya. Kemudian jawabannya tadi kalau bisa, kalau ada berarti tinggal yes you can. Jawabannya sampai di yes you can aja sebetulnya sudah cukup. Tapi lebih bagus lagi kalau dikumplitkan semuanya. Here is your noodle. Katanya ini dia mie-nya untuk kamu. Gitu kan. Kalau nggak ada berarti sorry, I don't have any noodle. Don't sama any sepasang ya. Jadi don't have any noodle. Kemudian kalau kita nggak punya berarti kita tawarkan yang lain. Do you want anything else to eat? Kamu mau yang lain untuk dimakan atau kamu mau yang lain nggak apa gitu kan? Kalau ada lagi berarti yes, I want some rice and chicken. That's all. Pelajarannya hari ini hanya offering and ordering. Nah, after watching this video, Bu Guru ingin teman-teman make a video conversation about ordering or offering food. Caranya boleh ajak siapapun yang ada di dekat teman-teman untuk masuk ke dalam videonya. Kemudian teman-teman buatlah video percakapan. Nah, polanya atau percakapannya itu boleh yang tadi offering foods atau yang ordering foods. Bebas pilih yang mana saja. Tadi kan offering ada dua cara ya. Boleh dipilih salah satu, atau ordering ada satu cara tadi yang dari Bu Guru tawarkan. Dari 3 cara itu boleh dipilih satu saja. Mau offering, mau ordering, bebas. Yang mana yang dikuasai sama anak-anak. Setelah itu silakan buat videonya as if seolah-olah misalnya sama bunda nih, kita nawarin ke bunda, Bunda, do you want anything to eat? Misalnya bunda mau makanan apa gitu kan, aku buatin gitu ya pura-puranya. So bunda, Bunda, do you want anything to eat? Kata anak-anak ke bundanya. Bundanya boleh jawab misalnya, yes, I want some noodle. Terus anak-anak kasihkan ke bundanya, berarti here is your noodle bunda. Bundanya tinggal jawab thank you,
atau dibalik. Bundanya yang bertanya, anak-anak yang menjawab. Misalnya siapa ya, nama anaknya Dini ya. Kata bundanya gini, Dini, do you want any cake? Misalnya, yes, I want some cake. Here is your cake. Thank you, Bunda. Misalnya. Nah, ini tidak harus tentang yes aja ya. Kalau yang no-nya juga boleh. No, I don't want any cake. Misalnya, I want some milk. Misalnya seperti itu juga boleh. Bebas, sekreatif mungkin. Boleh menggunakan makanannya sebagai properti atau boleh pura-pura saja. Makanannya boleh pura-pura juga boleh, asli juga boleh ya. Kalau cuma piring aja, misalnya piring kosong tapi pura-puranya itu cake, boleh, bebas. Yang Bu Guru nilai adalah conversationnya. Sejauh mana anak-anak percaya diri ketika berbicara, speak in English ya. Bu Guru sangat senang sekali ketika anak-anak bicaranya tidak dibantu oleh siapapun. Seperti nih, Bu Guru suka denger gini, ada yang bisik-bisik. Nah, usahakan anak-anak berusaha sendiri ya. Bu Guru yakin pasti bisa. Boleh berlatih dulu, masih ada waktu. Dikirimkannya sore Bu Guru boleh? Boleh. Tidak harus jam 9 ini. Tapi kalau misalnya sudah selesai, cepat selesai, langsung dikirimkan di grup. Kalau jam 9 belum selesai, silahkan kirimkan videonya lewat dari jam 12 ya, supaya tidak mengganggu pelajaran yang lain. Seperti itu tantangan untuk hari ini. Make a video conversation about ordering or offering foods. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Aduh, hari ini kayaknya Bu Guru ngomongnya belibet banget ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak mengerti ya di rumah. Bu Guru tunggu videonya. Buat video sekreatif mungkin, se-confident mungkin ya. Confident, percaya diri. Bu Guru yakin pasti anak-anak semuanya bisa kalau percaya diri. Oke? Good luck. I'll wait for your video. Thank you for joining my class today. And see you in the next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.